Halo guys, hari ini saya akan menjelaskan tentang Edufair. Dibuat oleh saya sendiri, nama saya Sebastian Pitt. Apa itu Edufair? Edufair adalah penampilan berbagai macam jenis pendidikan tinggi dan lembaga yang mendukungnya. Selain itu, fungsi dari Edufair ini adalah untuk menarik minat siswi atau siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan yang lebih tinggi. Salah satunya dari SGU, Swiss German University. Didirikan pada tahun 2000 sebagai kerjasama antara 4 negara, yaitu Indonesia, Jerman, Swiss, dan Australia. Siswa yang memenuhi syarat dapat lulus dengan double degree yang disediakan oleh SGU melalui kerjasama dengan universitas mitra, baik pada program sarjana ataupun program magister. Di sini ada dua jurusan ya, untuk jurusan yang utama yang tidak ada double degree mungkin. Itu ada program sarjana, administrasi bisnis akuntansi, komunikasi manajemen hotel dan pariwisata, mekatronika, teknik biomedis, dan teknik farmasi, dan juga masih ada yang lebih banyak. Di sini juga ada mendukung yang desain komunikasi, misalnya seperti presentasi alat digunakan yang sebaya begitu. Selanjutnya ada Kalbis. Kalbis Institute ada perguruan tinggi swasta yang dimiliki oleh dan dikelola secara profesional oleh Yayasan Pendidikan Kalbe. Jurusan di sini ada manajemen, akuntansi, ilmu komunikasi, informatika, sistem informasi komunikasi, desain komunikasi visual, dan satu program master di bidang manajemen. Ada di sini juga kita ada UBM, sebagai kampus swasta unggulan berprestasi. Universitas Bunda Mulia dan Akademi Pariwisata Bunda Mulia merupakan institusi pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bunda Mulia yang telah sukses berkiprah selama 34 tahun. Di sini mereka memiliki jurusan teknik informatika, teknik industri, fakultasnya manajemen, dan masih banyak lagi. Raffles adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang didirikan pada tahun 1990 di Singapura. Kini Raffles memiliki fleksibilitas untuk kuliah di kampus Raffles lainnya. Jadi kalian kalau misal cuma di Jakarta, kalian bisa pindah ke Raffles yang di tempat lain. Oleh karena itu, lingkungan belajar Raffles sangat multi internasional dan beragam. Jurusannya di sini ada fashion design, digital media design, interior design, fashion marketing, English programmer, tourism dan hospitality, dan business management. Untuk Raffles sendiri mereka sangat mendukung untuk yang desain. Jadi mungkin kalau kalian tertarik untuk yang desain bisa ke sini. Dan UPJ, Universitas Pembangunan Jaya, adalah sebuah perguruan tinggi swasta di daerah Bintaro yang berdiri pada tahun 2011 dan didukung oleh kelompok usaha pembangunan Jaya. Kelompok usaha pembangunan Jaya memiliki 17 usaha yang bergerak di bidang properti. Seperti bisa dilihat ada manufaktur, konsultan, dan masih ada lain. Untuk di sini jurusannya mereka lumayan lengkap. Ada akuntansi, manajemen, ilmu komunikasi, psikologi, desain komunikasi visual, desain produk, informatika, dan sistem informasi. TSM, Yayasan Trisakti mempunyai ciri khas berbeda dengan yayasan yang lain. Perguruan tinggi swasta yang lain, Yayasan Trisakti didirikan oleh Departemen PTIB bersama dengan LPKB. Di sini mereka ada jurusan S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Ini ICAN adalah salah satu universitas dari China, merupakan konsultasi pendidikan luar negeri yang berbagai yang ada cabangnya ada di Tangerang dan juga di Jakarta. Sebagai konsultasi pendidikan yang berpengalaman, mereka akan memiliki tim konsultan yang ahli dan handal. Jurusannya bisa dilihat, jurusan ekonomi dan keuangan, jurusan pendidikan pemikanan, jurusan elektrik dan komputer, jurusan ilmu kehutanan, dan jurusan seni, dan masih banyak lagi. Kalian bisa baca sendiri. Unpar. Unpar adalah Universitas Katolik Parahyangan telah menetap cita-cita untuk menjadi Unpar yang hebat. Pada dasar terjemahkan dari Unpar yang unggul, lebih baik, dan lebih maju. Eee, Akan ditujukan dengan pembenahan manajemen universitas dan pengalaman Trihatma. Buktinya akan datang dari lulusan berprestasi dengan kualitas dan kepribadian berlimpah proyek, penelitian, dan publikasi, dan dengan menjadi tolak ukur
pengembangan ilmu pengetahuan dan serta rekomendasi kebijakan. Bisa dilihat jurusannya ada ilmu ekonomi, jurusan manajemen, jurusan teknik sipil, dan juga jurusan arsitektur dan masih banyak lagi. Salah satu universitas yang dari Jepang, kepanjangan dari resume Asia Pacific University, mereka pertama kali membuka ini pada tahun 2000 dengan idea, foundation what emerged was an entirely new professional learning environment with the aim of creating global leaders across all fields and industry in the past year, a goal and only been free. Jadi pada dasarnya kalian bisa walaupun nggak hanya buat Jepang saja, jadi kalian misalnya dari Indonesia atau dari mana, kalian kalau ke ini bisa. Mereka juga mengajarkan budaya-budaya Jepang tapi dengan syaratnya kalian kalau ke sana harus bisa bahasa Jepang dan Inggris. Itu kedua yang harus kalian penting. Untuk jurusannya ada Computing Technology dan Games Development, Design Everything and Animation, Business Management, Marketing and Tourism, dan masih banyak lagi. Tentang Binus Aso. Binus Aso adalah salah satu cabang dari Binus, tapi, mendukung untuk desain. Kalian bisa lihat sendiri itu jurusannya ada 3D design, visual dan teknik, experience rata-rata, untuk desainnya. Mereka memiliki visi dan misi. Visinya itu menjadi sekolah teknik yang paling dikagumi dalam memberikan layanan lulusan muda. Untuk misinya, mereka dengan menanamkan sikap solid dengan sebagai platform best pengembangan misi sebagai berikut. Menyediakan lingkungan kerja kondusif bagi semua talenta untuk berkembang dan mampu memberikan yang terbaik. Dan masih banyak lagi. Oke, nampaknya sampai sini dulu. Maaf kalau misalnya saya ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.